네, 열심히 하겠습니다. 야, 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 야! Film ini mengisahkan unit kejahatan besar polisi Geumcheon, Ma Dong-seok yang berperan sebagai Ma Seok-do. Ia adalah seorang petugas polisi yang mempunyai tubuh super kekar dan tak pernah takut siapapun lawannya. Dikarenakan kagok dalam menjemputnya, kita panggil saja dia Don Lee. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat aksinya. Kisah diawali dengan latar tempat di sebuah pasar yang sedang terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh dua orang pemuda. Don Lee pun datang dan berhasil melumpuhkan keduanya. Di tempat lain, telah terjadi penusukan di sebuah tempat hiburan. Dilihat tanda tato dari tubuhnya, Don Lee langsung saja mengetahui bahwa ternyata korban itu adalah salah satu anggota geng Venom. Venom sendiri merupakan salah satu gangster yang berada di wilayah kekuasaannya. Tak menunggu lama, langsung saja Don Lee beserta anggotanya langsung ke tempat markas geng Venom. Diduga, pelakunya adalah salah satu anggota geng Isu, yang dulunya sering berseteru dengan geng Venom, yang dipimpin oleh orang yang bernama Jang Isu, yang mengelola tempat perjudian ilegal di wilayah itu. Setelah mendapat informasi tempat keberadaan geng Isu, Don Lee langsung menggerebek mereka. Tampak ada satu orang yang berhasil kabur, diduga dia adalah pelakunya. Dengan susah payah, akhirnya Don Lee berhasil meringkus pelaku tersebut. Di scene lain, kita diperlihatkan kelompok debt collector yang diketuai oleh Jiang Chen sedang membawa seseorang. Ternyata orang itu merupakan salah satu anggota geng Venom. Dia berhutang ke mafia Cina tersebut karena kalah dari judi. Karena tak sanggup membayar utang-utangnya sebesar $200.000, dia harus rela kehilangan jari tangannya. Di kantor polisi, Don Lee sedang menginterogasi pelaku penusukan itu. Namun dia tetap tidak mau buka mulut tentang apa motif penusukannya. Akhirnya, Don Lee berinisiatif untuk memanggil para ketua geng melakukan negosiasi untuk berdamai. Setelah kesepakatan selesai, ketua geng Venom menerima panggilan dari seseorang, yang ternyata panggilan itu berasal dari mafia Cina yang sedang bersama anak buahnya tadi. Tak tinggal diam, geng Venom langsung ke lokasi mafia Cina itu. Karena muak dengan pembicaraan ketua Venom, tiba-tiba saja bos Venom itu pun tersungkur lesu karena menerima tusukan dari si Jiang Chen dan beberapa anak buahnya. Dan bos Venom pun meninggal, diikuti dengan para anak buahnya yang mereka langsung habisi. Namun, ketua mafia itu meminta jaminan siapa yang akan bertanggung jawab untuk melunasi hutang itu dan membiarkan satu orang hidup. Di keesokan harinya, telah terjadi kekacauan di tempat hiburan milik Tuan Huang, yang merupakan salah satu ketua geng dan memiliki beberapa pengikut. Setelah mendengar kesaksian para korban, sudah dapat dipastikan bahwa pelakunya adalah si mafia Cina itu. Don Lee menyewa dua orang informan untuk mendapatkan informasi. Dan di tempat lain juga, Don Lee menerima laporan telah ditemukan potongan tubuh manusia. Dan sudah dapat dipastikan mayat itu adalah ketua bos Venom yang telah dibunuh oleh mafia Cina pada tempo hari.
Scene berganti di tempat perjudian Jang Isu, di mana di sana terjadi keributan yang dilakukan oleh si mafia Cina. Ternyata Do Seung-woo, si tangan kanan geng Venom lah yang memberitahu tempat itu. Yang kini menerima beban dengan terpaksa berkhianat terhadap bosnya sebagai penjamin untuk membayar hutang anak buah bosnya. Karena kalah dalam jumlah orang dan adanya ancaman akan membunuhnya, Jang Isu dengan terpaksa melepaskan tempat perjudiannya itu. Di malam hari, Seung-woo menyesali langkah yang ia buat. Setelah istrinya pun harus dia relakan digadabah oleh si mafia Cina itu. Scene berganti di tempat Tuan Huang. Seung-woo berhasil tertangkap karena telah diketahui bergabung dengan kelompok mafia Cina itu, yang merupakan pelaku atas keributan yang terjadi di tempatnya. Namun, karena mempunyai motif yang sama, ingin membalaskan dendam, Seung-woo berjanji akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Di tempat lain, geng Isu yang dipimpin oleh Jang Isu menyerang balik kelompok mafia Cina itu untuk mendapatkan kembali tempat perjudian yang sebelumnya mereka ambil. Dengan bantuan polisi, akhirnya salah satu anak buah bos mafia itu berhasil mereka tangkap. Setibanya di kantor polisi, mereka menginterogasinya. Namun, seperti biasa, dengan wajah polontong dan watados, dia tetap tidak mau membuka mulutnya. Scene pun berganti di tempat perayaan ulang tahun ibunya Jang Isu. Tapi tiba-tiba datanglah kelompok mafia yang membuat kekacauan dan bos mafia itu menyerang ketua Jang Isu dan pertarungan pun terjadi. Karena kalah duel, akhirnya Jang Isu harus tewas di tangan mafia Cina tersebut. Scene berganti di kantor polisi. Don Lee dan kaptennya dipanggil oleh komisaris untuk mempertanyakan kasus yang sedang mereka tangani yang sampai saat ini belum selesai, dan mengancam akan mengalihkan kasus itu ke unit pembunuhan. Don Lee pun berjanji dalam kurun waktu 10 hari mereka akan menyelesaikan kasusnya. Di scene lain, kita diperlihatkan si mafia Cina sedang bernegosiasi dengan orang yang akan menyewanya untuk membantu menyingkirkan musuhnya. Tapi tiba-tiba saja kelompok geng Tuan Huang datang menyerbunya. Mereka mendapatkan informasi dari Seung-woo yang akan membalaskan dendam. Jiang Chen pun berhasil kabur dari serbuan anggota geng Tuan Huang tersebut. Dan di saat perjalanan, Seung-woo melayangkan pisau ke mafia itu. Karena dibantu oleh anak buahnya, mafia itu berhasil menikam balik Seung-woo. Dan Seung-woo pun gagal membalaskan dendamnya dan harus tewas di tangan mafia tersebut. Scene pun berganti. Para detektif berpura-pura akan memindahkan anak buah bos mafia Cina itu ke negara asalnya dengan menyewa kembali 2 orang informan yang ada di scene awal tadi. Dengan berpura-pura, para informan itu membutuhkan distributor barang haram. Dan ya, si botak polontong itu pun berhasil terkena jebakan mereka. Kemudian, dia langsung saja pergi kembali ke markas bosnya. Dengan curiga, lantas saja bosnya langsung bertanya kenapa dia berhasil bebas. Dan setelah ia menunjukkan barang haram itu, bosnya pun mempercayainya dan akan membuat kesepakatan dengan para informan tadi. Di kantor polisi, mereka akhirnya menerima panggilan dari kelompok mafia itu dan segera untuk bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Mereka bertemu di sebuah hotel. Sebelum kelompok mafia Cina itu datang, para polisi telah menyiapkan strategi untuk meringkus mereka. Dan para mafia itu pun datang.
Namun ternyata si bos mafia itu tidak ada di sana. Ternyata dia membagi kelompoknya menjadi dua. Di waktu yang bersamaan, bosnya menyerang kembali tempat hiburan Tuan Huang yang belum mereka kuasai. Namun, Tuan Huang berhasil kabur dan Jian Cheng si bos mafia itu terus mengejarnya. Setelah ia hampir terbunuh oleh si mafia Cina itu, untungnya ada seorang anggota polisi yang melihatnya. Ia pun berhasil membuntutinya sampai ke markas mafia itu dan langsung memberitahu di mana lokasinya. Karena seluruh anak buahnya sudah tertangkap, Jian Cheng dan tangan kanannya yang berhasil lolos memutuskan akan pergi ke negara asalnya. Saat akan pergi ke bandara, tiba-tiba ponsel polisi itu berdering. Nampaknya dia ketahuan oleh mafia itu. Untungnya, Don Lee pun datang di waktu yang tepat dan pertarungan pun terjadi. Kali ini, Don Lee gagal kembali menangkap ketua mafia Cina itu yang berhasil kabur. Saat akan kembali ke bandara, dia menemui orang yang menyuruhnya yang ada di Korea untuk mengambil uangnya. Tibalah si mafia Cina itu di sebuah bandara dan tampaknya ia terburu-buru langsung mengganti pakaian yang ia kenakan karena pakaiannya sudah dilumuri darah akibat pertarungan tadi. Setelah beres mengganti pakaiannya, Don Lee ternyata sudah menunggunya di luar. Dan pertarungan antara bos mafia Cina versus detektif pun dimulai kembali. Don Lee hampir saja kewalahan melawannya, tapi karena dialah tokoh utama dalam film ini, masa sih dia kalah? Gak seru dong. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Don Lee. Dan si mafia itu pun berhasil ditangkap dan film pun berakhir.